BI resmi menetapkan total 51 saham masuk kategori High Shareholding Concentration (HSC) setelah menambah 37 emiten dalam evaluasi terbaru. Saham yang masuk daftar HSC tidak dapat menjadi konstituen indeks utama seperti LQ45, IDX 30, dan IDX 80. Penetapan ini mengacu pada kriteria terbaru, termasuk Price Impact Ratio, sebagai upaya BI meningkatkan kualitas dan integritas pasar modal. Berikut daftar 51 saham masuk kategori HST. Masih di Market Plus pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan lihat terlebih dahulu pembukaan IHSG pagi hari ini. IHSG dibuka melemah 0,2% ke 6 ribuan. Kemudian untuk top gainers ada TPIA, Bumi, BRMS, PRDL, Energi. Sementara itu top losers ada BMRI, Jelly, Ame Mineral, Bufa. Kemudian maksud kami ya Bufa dilanjutkan dengan BP dan juga Rans. Kemudian untuk sektoral pemirsa, infrastruktur memimpin penguatan 0,8%. Disusul cyclical, kemudian teknologi, properti, basic industry, sementara sektor-sektor yang melemah ada non-cyclical, health, kesehatan, transportasi, dan juga perbankan. Kita ke Bursa Asia pemirsa pada pagi hari ini. Bursa Asia dibuka untuk Nikkei menguat 0,14%, STI melemah 0,4%, Kospi menguat 1,8% dan Hang Seng melemah 0,13%. Sementara itu untuk saham-saham pilihan pemirsa ada BBNI, BBRI, Java, dan juga KLBF yang direkomendasikan buy. Ya, baik Pak Hanswi, tadi kalau kita review sedikit pembukaan perdagangan pagi hari ini dengan pelemahan tipis begitu ya. Tadi kalau dilihat dari top gainers tentunya ada beberapa saham energi yang tampaknya mendominasi, juga beberapa saham konglomerasi dari Prayogo Pangestu. Tapi kemudian tampaknya tadi juga ada saham komoditas emas begitu di jajaran top losers. Jika tadi kemudian proyeksinya untuk harga minyak masih akan lanjut menguat, proyeksi untuk komoditas emas sendiri seperti apa Pak Hanswi? Sejauh apa akan kemudian saat ini sudah mengalami pelemahan dalam atau masih akan terus mengalami pelemahan nih Pak di hari ini atau mungkin beberapa hari ke depan? Ya, kalau dalam periode perang nampaknya memang emas ini agak tertekan ya. Jadi kalau kita melihat emas itu kan kalau terjadi perang harga minyak tinggi. Harga minyak tinggi itu biasanya inflasi ya. Inflasi itu bank sentral naikin suku bunga. Ya kalau kita lihat emas itu kan komoditas yang tidak memberikan yield return sehingga pada periode bunga yang tinggi ya itu cenderung harga emas tertekan turun. Kemudian kalau kita lihat konflik yang terjadi kembali mendorong indeks US dollar bergerak menguat. Nah, dolar yang kuat itu menekan harga emas. Jadi emas melemah dalam periode jangka pendek karena konflik. Tetapi di periode yang jangka yang panjang, emas itu masih mempunyai potensi untuk rally naik ke atas ya. Setelah penurunan yang lumayan banyak selama perang terjadi. Nah, emas itu kenapa jadi pilihan? Pertama, dunia itu sebenarnya rame-rame meninggalkan Amerika ya. Jadi apalagi setelah perang dengan Iran ini gitu ya, dunia akan banyak melepas US dollar sebagai cadangan devisa mereka. Mereka cenderung berdagang bilateral, mengganti emas itu mengganti US dollar sebagai cadangan devisa dengan emas gitu. Karena itu demand emas dalam jangka panjang tetap baik gitu. Jadi pelemahan yang terjadi ini memang kita lihat berjangka pendek gitu dan lebih difaktor oleh konflik yang mendadak eskalasinya meningkat lagi ya setelah Amerika kembali menyerang Iran. Mereka berusaha memperlemah Iran karena Iran melakukan tembakan atau serangan terhadap kapal-kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz karena kapal-kapal tersebut melintas tanpa izin ya, jadi tanpa koordinasi, tanpa izin itu mengalami serangan kembali. Baik, review dari Pak Hanswi, pelemahan di komoditas emas, termasuk saham emas mungkin boleh jadi hal yang jangka pendek, tapi kemudian jangka panjang masih baik proyeksinya. Kita bergeser ke saham-saham pilihan, Pak Hanswi, ada BBNI, seberapa menarik Pak pilihan BNI di antara saham-saham perbankan lainnya? Ya, ya ini memang kalau kita lihat ini secara teknikal ya, jadi dia
menembus ya dari resisten level gitu ya. Jadi ini kita lihat masih berpeluang melanjutkan penguatan gitu. Area beli kita memang di 3370, 3570 ya area beli kita. Dan kita berharap saham ini masih bisa bergerak naik sampai 3720. Nah, resisten berikutnya ada di 3920 gitu. Ya, cut loss kita kalau turun di bawah 3.300 untuk saham BBNI. Memang ini secara teknikal ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya saham perbankan kita ya udah murah sama dengan IHSG kita yang divaluasi relatif murah. Baik, baik. BBNI menarik secara teknikal dengan support 3.320 dan target price di 3.900-an. Untuk BBRI, apakah kemudian juga menarik dilihat dari sisi teknikal atau ada hal-hal lainnya Pak Hans Kui? Ya, sedikit berbeda dengan BBNI ya. BBRI ini sebenarnya baru naik menjelang resisten ya. Jadi kita memang berharap dia bisa menembus resisten di 2890 ya. Kalau dia bisa tembus level ini kemungkinan bergeraknya sampai 2980 dan resisten berikutnya di 3130 untuk saham ini. Nah, kalau kita lihat pola pergerakannya ini kan tidak membentuk lower low lagi ya dan cenderung sideways, ada peluang untuk bergerak naik ke atas untuk saham BBRI. Baik, BBRI juga direkomendasikan menarik dengan target price di 3.130. Untuk Java dan juga KLBF, proyeksinya seperti apa Pak Hans Kui? Ya, Jatva ini menurut kita cukup menarik ya. Tadinya harga ayam dan telur sempat turun ya sesudah MBG lagi berhenti ya selama anak liburan gitu ya. Tapi anak mulai sekolah lagi, kemungkinan ayam telur bergerak naik lagi gitu ya. Jadi ini sentimen yang relatif positif untuk Jatva. Nah, kita melihat berpeluang menguji resisten dia di 2110 ya. Dengan support 1950 ya, kemungkinan bergerak di level itu cenderung kita pikir bisa tembus 2110 ya, supaya bisa bergerak lagi ke 2260-an untuk saham Jatva. Nah, untuk KLBF sendiri kalau kita lihat sahamnya ini sebenarnya lagi koreksi ya, mungkin udah koreksi 2 mingguan ya saham ini terkoreksi. Nah, ini bentuk doji di ujung, jadi hari ini berpeluang naik gitu ya dengan pembelian di 720, 735 ini harusnya kita bisa beli KLBF gitu ya dengan target penguatan 775 dan satu lagi 810 ya untuk saham KLBF. Baik, itu dia ulasan dari Pak Hans Kui untuk keempat rekomendasi saham pilihan BBNI, BBRI, Java dan juga KLBF. Baik, Pak Hans Kui, jika kembali kita ke sentimen utama yang tadi kita bahas di awal terkait dengan outlook positif dari S&P. Apakah ini kemudian boleh kita katakan optimisme terhadap fundamental dan juga kondisi pasar modal Indonesia ini sudah cukup positif yang artinya kita boleh cenderung lebih optimis sih Pak terkait dengan keputusan menyusul dari MSCI nantinya? Iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik ya. Valuasi IHSG kita relatif murah gitu ya. Itu kita 9 kalian gitu ya. Biasanya 11 sampai 13 kali gitu. Kemudian memang pasar menantikan data laporan keuangan ya di sini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya gini, MSCI kan mempertahankan kita di emerging market. Nah, mereka memang belum membuka freeze kita di bulan Agustus, tetapi peluang kita untuk turun ke frontier market itu sangat kecil sekali. Karena syaratnya kan kita cuma perlu 3 emiten yang memenuhi kriteria MSCI untuk tetap ada di emerging market. Kriteria dia mulai dari market cap, kemudian setelah market cap tadi di-adjust dengan free float kita, kemudian satu lagi average trading ya, jumlah tradingnya. Kita saat ini punya 11 emiten di sana dan kecil kemungkinan keluar banyak ya karena emiten kita punya nilai perdagangan dan market cap yang cukup besar ya sehingga kita nggak mungkin turun ke frontier market. Nah, kita melihat sebenarnya MSCI itu kan belum membuka freeze kita itu karena dia lagi meng-apply data-data kita gitu ya, dia lagi memakai data baru kita yang 1%, klasifikasi yang 39 tadi gitu. Nah, kita pikir ini pasti konsisten dilakukan otoritas sehingga freeze kita pasti dibuka. Yang kedua, yang selama ini dikhawatirkan terkait fiskal kita, terutama dari lembaga rating, itu kan di
dikonfirmasi oleh S&P yang menunjukkan bahwa mereka berpendapat bahwa kondisi fiskal Indonesia itu tekanan terjadi itu berjangka pendek gitu. Terlihat ada kenaikan pendapatan negara gitu ya, kemudian konflik Timur Tengah kelihatannya ini kan cuma riak-riak kecil ya sebelum perdamaian, karena kami nggak melihat Amerika maupun Iran siap untuk perang jangka panjang lagi gitu. Sehingga kalau kita lihat kalau harga minyak kembali normal, harusnya tekanan APBN kita berkurang dan BBM non subsidi yang kemarin Pertamax dinaikkan itu mungkin bisa diturunkan kembali untuk mendorong daya beli masyarakat gitu. Sehingga kalau kita pikir di jangka panjang IHSG kita tetap menarik gitu ya, tetapi kita perlu selektif dalam pembelian. Saat ini mungkin tadi awal-awal di perbankan ya naik rebound awal, kemudian komoditas terbantu karena ada konflik, tetapi di jangka panjang fundamental kita tetap baik. Baik, mungkin dijawab singkat saja Pak, apakah ini artinya kenaikan harga minyak saat ini boleh kita katakan time period-nya mungkin tidak akan berlangsung terlalu lama seperti periode-periode sebelumnya Pak? Ya, harusnya nggak terlalu lama gitu ya, karena Donald Trump itu harus rasional gitu ya. Tekanan kenaikan harga minyak berimpact pada kenaikan minyak dalam negeri, dia berimpact pada inflasi. Pemilu setelah dia itu udah dekat sekali gitu ya. Jadi kalau kita pikir kalau dia pengen tetap Republik itu menang di pemilu setelah di bulan November, dia harus segera mengakhiri konflik, membuat minyak kembali keluar dari Selat Hormuz gitu. Tapi dengan deal yang tentu tidak membuat muka Trump hilang gitu ya dengan Iran. Ya, baik tadi ada proyeksi yang juga cukup positif untuk MSCI dengan berbagai adjustment yang sudah dilakukan oleh regulator. Harapannya kita memang betul-betul akan bertahan di emerging markets dan punya outlook yang lebih positif lagi, juga tentunya trust dari investor global untuk pasar modal Indonesia. Terima kasih banyak Pak Hans Kui, praktisi pasar modal sudah bergabung bersama kami di Marketplace. Sampai jumpa kembali, salam sehat Pak.